Pengakuan Ruben Onsu terkait uang belanja untuk Sarwenda istrinya sangat fantastis. Ruben mengaku uang belanja bulanan Sarwenda sebesar 40 juta rupiah khusus untuk kebutuhan dapur dan belum termasuk belanja pribadi Sarwenda. Bahkan yang mengejutkan, selain memberikan uang bulanan 40 juta rupiah, Wenda pun juga difasilitasi dengan kartu kredit unlimited. Lantas, seperti apa Sarwenda menggunakan dua jenis fasilitas keuangan yang diberikan Ruben tersebut? Benarkah dengan memegang keduanya, setiap bulannya Sarwenda shopping tanpa batas atau justru malah irit? Menunjukkan tanggung jawabnya sebagai suami atas kebutuhan rumah tangga, Ruben pun juga menunjukkan rasa tanggung jawabnya sebagai seorang ayah kepada 3 orang anaknya. Selain mencurahkan cinta dan kasih sayang dalam berbagai bentuk secara sama dan tidak membeda-bedakan. Benarkah Ruben belakangan ini menunjukkan sikap yang lebih protektif terhadap Betran dalam hal pergaulannya di kala remaja dengan teman dekatnya? Benarkah Ruben sampai mengirim 10 karyawannya untuk menjaga Betran saat jalan-jalan dengan teman dekatnya? Terkait perkembangan anak, Ruben dan Sarwenda pun mengikutinya dengan sangat baik. Lantas, seperti apa perkembangan Tania, putri bungsu mereka yang semakin lucu dan menggemaskan? Seperti apa pula gaya ngevlog Tania di meja makan? Bagaimana Ruben mengarahkan ketiganya terkait profesi mereka saat dewasa nanti? Benarkah Ruben membebaskan anak-anaknya untuk memilih jalan apa yang mereka suka nantinya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Secara belak-belakan, Ruben Onsu membuka jumlah uang belanja bulanan yang ia berikan kepada Sarwenda, yaitu sebesar 40 juta rupiah. Diakui Ruben, uang sebesar itu hanya untuk kebutuhan dapur saja dan belum termasuk belanja pribadi Sarwenda. Meski dibekali uang dengan jumlah fantastis, Sarwenda bukan istri yang suka belanja di pusat perbelanjaan mewah, melainkan ia lebih memilih untuk ke pasar karena harganya yang lebih murah. Terkecuali kalau barang yang dicari tidak dijual di pasar, barulah ia membelinya di pusat perbelanjaan. Sarwenda, uang dapurnya dia 40 juta sebulan? Oh. Itu uang dapur aja? Dapur. Bukan uang belanja tas, beda lagi? Udah lama, udah naik malah. Berarti uang belanjanya bukan itu ya? Nggak, gini, kalau istriku itu kan lebih ke belanja dalam waktu kurun 1 bulan. Ya kan, dan belanjanya itu kan kalau sayuran kan per 3 hari, dia nggak mau lebih. Sayuran juga sayuran yang gampang layu juga yang tidak mungkin ditaruh lama. Jadi yang gampang layu yang akan dimasak langsung, yang bisa bertahan 3 hari. Ya saya belum pernah sih ceritain, ada bukunya dia tuh tentang buku makanan, itu menunya dia semua. Jadi ya daripada transfer lebih baik langsung kirim 1 bulan untuk belanja. Kan yang ada di rumah yang kerja juga banyak. Sekali masak buat di depan sama yang di belakang kan. Jadi beda. Yang di belakang kadang request ikan, kadang request ini gitu. Saking seneng masakannya si bundanya gitu. Menjaga rumah tangga selama 5 tahun.
Apa ya, komunikasi sih buat saya. Dari saya sama Wenda itu ya udah yang paling penting komunikasi lancar. Nggak ada yang ditutupin ya, gitu, kecuali surprise ya. Iya, komunikasi sih saya sama Wenda ya memang teleponannya ya sama manajer sama istri atau enggak kerjaan udah. Selain memfasilitasi uang belanja bulanan sejumlah 40 juta rupiah, Ruben pun juga memfasilitasi Sarwenda dengan kartu kredit unlimited, asuransi, dan juga lain-lain. Akan tetapi, meski diberikan fasilitas keuangan yang begitu fantastis, Ruben pun juga mengaku jika sang istri tidak pernah menggunakannya dan justru lebih mengutamakan kebutuhan keluarga. Kalau belanja di supermarket mall, hitungan Mbak, dia ini kalau gue di pasar gue dapat sekian nih, ini gitu. Jadi padahal beda 2.000 doang, dia bisa. Tapi kalau 2.000 dikali 10 gitu, ya elah. Jadi dia bisa nggak jadi beli karena dia udah tahu harga yang di pasarnya berapa gitu. Nggak takutnya kan dia ada apa-apa atau saya lagi di mana, misalnya harus masuk rumah sakit kan, kadang-kadang kan kita harus yang ada asuransi, tapi kan kadang kalau amit-amit sih kalau malam ada apa-apa minimal dia pegang gitu. Jadi kalau dibilang kagak belanja, ya emang orangnya kagak itu. Tapi kalau cemilan nih, snack jadul, ya snack jadul atau snack Jepang, Korea itu dia lebih seneng gitu. Makanan aja pokoknya semua. Lebih mengutamakan kebutuhan keluarga ketimbang dirinya sendiri, lantas benarkah Sarwenda justru menjadi tempat curhat Betran Peto? Dan seperti apa sikap protektif Ruben terhadap pergaulan Betran di usia remajanya? Benarkah Ruben pernah mengutus 10 karyawannya untuk mengawasi Betran saat jalan bareng dengan teman dekatnya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zena. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Besarnya jumlah uang belanja bulanan Sarwenda yang diberikan Ruben sebesar 40 juta rupiah merupakan bagian dari tanggung jawab Ruben terhadap keluarganya. Namun, di sisi lain, tanggung jawab Ruben dan Sarwenda sebagai orang tua dengan memberikan perhatian dan kasih sayang kepada ketiga anak mereka semuanya sama rata. Ya, Betran yang kini sudah remaja dan memiliki rasa tertarik dengan lawan jenis membuat Ruben pun lebih protektif. Kabarnya, Ruben pernah mengirim 10 karyawannya untuk menjaga Betran saat jalan-jalan dengan teman dekatnya. Hal itu pun dilakukan Ruben agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di usia mereka yang masih remaja. Ya Pak, Onyo. Kalau kagum ya, tapi kalau suka sama wanita ya pasti ada. Tapi kalau untuk lebih yang lain, kalau saya sih lebih kasih kepercayaan sama anak lah ya gitu. Karena dia juga usianya sudah 16 mau masuk 17 nih, tahun depan nggak kerasa. Ya ada saatnya kita mengedukasi atau menjelaskan sama dia dengan cara yang berbeda. Saya pernah ada di fase usia itu, jadi saya harus menjelaskan, oh ini oke loh, oh ini enggak loh, oh ini boleh loh, oh ini enggak. Dan anak-anak ini, Onyo dan Talia sangat mengerti, cukup memperhatikan dengan cara yang beda gitu. Kan ada beberapa tim yang sudah kita taruh untuk memperhatikan dia, sehingga tidak ada ruang lingkup dia merasa diawasi sekali. Jadi siapapun tim yang bertugas untuk mengawasi dia, ya itu sudah pasti
mereka punya laporan timnya sendiri. Sama kayak kami dengan Thalia, dengan Tania gitu. Itulah jatuh cintanya saya dengan Thalia, jatuh cintanya dengan Tania, dan jatuh cintanya dengan Bertrand seperti itu. Gitu. Makanya tidak ada perbedaan, tidak ada kesenjangan antara kami, dan apa yang saya lakukan ke Bertrand itu yang saya lakukan juga dengan Thalia. Di usianya yang masih remaja dan mendapatkan perhatian ekstra, rupanya Bertrand lebih dekat dan manja kepada Sarwenda ketimbang Ruben. Ya, seperti halnya untuk curhat, Bertrand lebih memilih Sarwenda daripada Ruben. Tapi di sisi lain, kepada adik-adiknya yaitu Thalia dan juga Tania, Bertrand sangat menunjukkan rasa sayang dan juga kedekatan yang mendalam. Membiasakan ketika mereka itu harus punya komunikasi antara kakak dan adik. Karena saya membiasakan kalau ya sama istri, sama yang lain juga membiasakan untuk komunikasi. Kenapa pentingnya komunikasi? Dari komunikasi kita tahu bagaimana suasana kita yang sebenarnya. Dari komunikasi kita tahu bagaimana suasana hati adik kita gimana. Jadi aku suka dapat bocoran dari Onyo. Cici lagi bete karena ini. Atau enggak Onyo lagi kenapa, Cici kasih tahu, ayah tahu nggak? Dibocorin juga sama dia, gitu. Jadi nggak ada rahasia di antara mereka. Onyo akan ngebocorin apa yang Cici omongin, Cici juga akan ngebocorin. Gitu. Tapi ketika Onyo terlalu sibuk, Cici akan tegur. You sibuk ya, sampai you nggak sapa Ay, gitu. Atau enggak Cici juga sibuk. Kalau dia lagi sibuk, oh Ci, you sibuk ya, you udah lupa sama kokol you ya. Sorry Onyo, gitu. Jadi sweet moment dari mereka itu tidak dibentuk, tapi emang mereka yang mau. Oh cemburu. Apalagi kalau Tania lagi digendong sama Onyo, wah Cici bisa jealous. Tapi Onyo pinter, dia gendong dulu Tanianya, habis itu dia tenangkan Thalianya gitu. Tapi udah pasti dia akan bingung kan, ke distract gitu. Makanya Tania kalau Onyo dia bilang tidak, dia taruh. Bertrand sama Thalia itu sweet banget. Bahkan waktu Bertrand pulang pun sempat waktu kakak pulang nangis ya kak. Itu nggak berhenti kak. Nggak berhenti terus. Dianya juga jadi kepikiran, adanya nangis gitu. Iya, dia kalau sama aku lebih nego, tapi dia tahu kalau misalnya aku bener-bener marah gitu. Jadi ya bener-bener ngasih tahu gitu. Tapi menurut aku masih bisa dinego, ya udahlah nanti gitu, ya udahlah nanti nggak apa-apa gitu. Ya namanya kayaknya kalau Thalia lebih kayak gitu ya ke kamu ya. Iya, kalau Thalia lebih kaku gitu. Lebih bisa negonya ke dia gitu. Ya mungkin kalau anak laki jadinya ke ibunya ya. Mungkin ya. Kayaknya gitu. Jadi kalau apa-apa bunda gitu. Lihat kemesraan manja sama bundanya gimana sih kok? Banget. Bertrand ya yang orang tahu kan Bertrand deket sama ayahnya aja, tapi keasliannya sama bundanya jauh lebih itu, karena saya jauh lebih tegas kan. Dari sikap Ruben yang lebih protektif terhadap pergaulan Bertrand di usia remaja, lantas seperti apa tumbuh kembang Tania yang makin menggemaskan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saya Dul Jalani, saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, and subscribe. Selain Ruben menunjukkan sikap lebih protektif terhadap pergaulan Bertrand di usia remaja, di sisi lain, Ruben juga sangat mengikuti tumbuh kembang Thalia dan juga Tania. Ya, Ruben melihat kedua anak perempuannya ini memiliki karakter dan selera yang berbeda. Si bungsu Tania yang saat ini berusia 2,5 tahun terlihat semakin menggemaskan dan juga suka ngoceh. Ruben pun mengakui jika Tania mirip dengan karakter dirinya. Bahkan dari video yang diunggah ke sosial media,
Tania pun menunjukkan bakatnya di bidang entertainment dengan membuat vlog untuk mereview makanan dengan kata-kata yang lucu. Tapi entahlah, apakah Tania meniru gaya kedua kakaknya atau kedua orang tuanya? Hai guys, Nia mau makan bakso pan bersama Nana ini. Udah tutup pintunya ini. Ini main kapu. Nih. Yes. Mantap. Yang minum air putih. Tania sekarang perkembangan udah ya bawel, lagi bawel-bawelnya, lagi seru-serunya, ya lagi ngoceh terus. Gue lagi ngoceh terus, Tania lagi ngoceh terus. Aku juga bingung, maksudnya dia kan juga usianya masih 2 tahun ya gitu. Cuman karena sekelilingnya rajin banget ngajak ngobrol, jadi ya dia terbiasa untuk ngobrol. Ya halo guys, jadi kalau udah makan dia yang minta Nia mau halo guys, tapi dia nggak bilang dia mau minta handphone, dia bilangnya Nia mau halo guys. Jadi taruh aja handphone di situ, ya udah dia makan. Dan saya bersyukurnya alhamdulillah Tania nggak sulit untuk makan ya. Kayaknya waktu itu dia ngelihat mungkin kokonya apa bundanya lagi kayak gitu, lagi video kan, bundanya kan paling rajin banget dagangan minumannya sendiri kan. Nah terus kokonya juga suka gitu, kayaknya dari situ dia keterusan. Halo guys, gitu. Ntar, ya dia suka ngaca dia sendiri. Ntar kalau dia lagi nggak mood, dia ngerasa pipinya tembem, dia nggak mau video, tapi dia tetap gitu. Ya Tania lebih excited. Melihat Tania yang sudah bisa ngevlog, rupanya Ruben tidak berharap agar anak-anaknya terjun ke dunia entertainment. Akan tetapi, ia pun berharap agar anak-anaknya memilih profesi di luar dunia itu. Tapi di sisi lain, Ruben tidak akan memaksakan kehendak kepada anak-anaknya akan menjadi apa mereka kelak. Ruben pun membiarkan anak-anaknya untuk memilih dunia apa yang ingin mereka geluti ketika mereka besar nanti. Kalau tanya aku mah dari dulu aku mah enggak. Dari dulu mah enggak, udah sampai di onyo aja kalau aku gitu. Biar ada yang beda lah, kalau semuanya di dunia entertain ya ntar nggak ada sesuatu cerita yang beda di antara pembicaraan. Kan kepengennya ada yang dokter. Kalau aku nih kepengen ada yang jadi dokter. Kenapa aku bilang kepengen ada yang jadi dokter? Ya biar kita pengen tahu aja yang saya nggak tahu, anak saya yang ceritain. Jadi kedokteran gini loh ayah, gini loh bunda gitu. Jadi seneng gitu. Semuanya pada senang nyanyi, gue bingung jadinya deh. Iya emaknya kayaknya ya. Cuma kalau Tania lebih ke saya karena ngomong terus. Kalau saya dari sisi mengajarkan anak hanya menjelaskan, tidak mengajarkan. Saya tidak mau anak saya menjadi seperti apa yang saya mau gitu. Biarkan apa yang dia mau. Dan kita tinggal mengarahkan. Kalau ya tidak boleh ego di saat kita yang seperti ini. Tapi kalau kita udah tahu ada fase di mana dia ada di lingkungan yang tidak dihargai, ada di lingkungan yang tidak dihormatin ya, kita harus tarik perlahan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.